Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lailatul Nurjannah dari Prodi Pendidikan Matematika semester 2 dengan NIM 241001007. Di sini saya akan mengulas materi apa yang telah dijelaskan oleh kelompok 7 tentang perbedaan aliran aswaja dengan aliran non-aswaja. Ada 4 perbedaan yang telah dijelaskan oleh kelompok 7 kemarin, yaitu 1. Perbedaan aswaja dengan Khawarij, lalu ada perbedaan aswaja dengan Syiah, yang ketiga ada perbedaan aswaja dan Mu'tazilah, yang keempat perbedaan aswaja dan Wahabi. Yang pertama, kita akan membahas perbedaan aswaja dengan Khawarij. Dibagi menjadi 2 aspek, yaitu akidah dan siyasah, pengaturan pemerintah. Jadi aswaja menurut aspek akidah yaitu setiap orang yang berdosa baik besar maupun kecil tidak mengeluarkannya dari Islam. Sedangkan aspek akidah menurut Khawarij adalah setiap orang yang berbuat dosa dianggap kafir dan kekal di neraka. Yang kedua, aspek siyasah, pengaturan pemerintah dalam aswaja, yaitu khalifah harus memenuhi syarat, yaitu salah satunya adalah dari suku Quraisy, dan mengangkat pemimpin itu wajib dan haram membelut dari kepemimpinan. Sedangkan aspek siyasah, pengaturan pemerintah menurut Khawarij yaitu khalifah tidak harus dari suku Quraisy, dan mengangkat pemimpin itu wajib dan tidak boleh membelot dari pemimpin yang dirasa tidak baik. Lalu kita lanjut yang kedua, perbedaan aswaja dan Syiah yang dibagi menjadi 4 aspek, yaitu kepemimpinan, sumber hukum, pandangan terhadap sahabat Nabi, dan kemunculan Imam Mahdi. Jadi aspek yang pertama yaitu aspek kepemimpinan. Menurut aswaja menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan, sedangkan aspek kepemimpinan menurut Syiah yaitu menganggap bahwa hanya golongan mereka yang layak menjadi imam, dan menganggap bahwa pemimpin dari selain golongan mereka itu tidak sah. Yang kedua yaitu aspek sumber hukum. Menurut aswaja yaitu Al-Quran, Sunnah, Nabi, ijma, dan qiyas. Sedangkan aspek sumber hukum menurut Syiah adalah Al-Quran, Sunnah Nabi, dan perkataan para imam. Yang ketiga yaitu aspek pandangan terhadap sahabat Nabi dalam aswaja. Menurut aswaja menghormati seluruh sahabat Nabi dan menganggap para sahabat sebagai orang-orang yang adil dan terpercaya. Sedangkan aspek pandangan terhadap sahabat Nabi menurut Syiah yaitu mereka sangat menghormati Ali dan keluarganya, namun sebagai Syiah mengkritik atau bahkan mencela sahabat Nabi. Yang keempat yaitu aspek kemunculan Imam Mahdi. Kalau dalam aswaja yaitu aspek kemunculan Imam Mahdi merupakan sosok yang memimpin umat manusia pada akhir zaman dan berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan aspek kemunculan Imam Mahdi menurut Syariah yaitu meyakini bahwa imam mereka yang ke-12 masih hidup dan akan kembali untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Kita lanjut ke pembahasan perbedaan aswaja dan Mu'tazilah, yaitu ada 4 aspek juga, yaitu at-tauhid, adil, al-wa'id, wal-wa'id, dan wal-mazilah bainal mazilataini. Jadi kita bahas aspek yang pertama dalam perbedaan aswaja dan Mu'tazilah, yaitu aspek at-tauhid dalam aswaja, yaitu meyakini sifat ma'ani Allah sebagai
ummahat as-sifat. Sedangkan aspek at-tauhid menurut Mu'tazilah yaitu menafikan sifat ma'ani Allah dan menganggap orang yang meyakini sifat ma'ani lebih kafir dari orang Nasrani. Yang kedua yaitu aspek adil dalam aswaja. Menurut aswaja, keadilan Allah diwujudkan sesuai kehendaknya, sedangkan menurut aspek adil dalam Mu'tazilah yaitu keadilan Allah diwujudkan dalam pemberian kebebasan bagi manusia. Yang ketiga yaitu aspek al-wa'id wal wa'id dalam aswaja, yaitu memasukkan mukmin ke surga dan menyiksa orang kafir di neraka adalah perkara jaiz Allah. Sedangkan menurut aspek al-wa'id wal wa'id dalam Mu'tazilah yaitu janji ancaman Allah diwujudkan dengan memasukkan ke neraka bagi orang yang berbuat dosa kecuali dengan bertaubat. Yang keempat yaitu aspek al-manzilah bainal manzilataini. Menurut aswaja, orang berdosa besar tetap disebut mukmin, tapi mukmin yang sedang lemah imannya atau fasik. Sedangkan aspek al-manzilah bainal manzilataini menurut Mu'tazilah adalah orang Islam yang berdosa besar tidak disebut mukmin tetapi juga tidak kafir. Kita lanjut yang pembahasan yang keempat, perbedaan aswaja dan wahabi. Meliputi 3 aspek yaitu tauhid, akidah, tafwid. Yang pertama yaitu aspek tauhid. Menurut aswaja tidak ada pembagian tauhid. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Dia adalah zat yang maha melihat dan mendengar. Sedangkan aspek tauhid menurut Wahabi yaitu Wahabi membagi tauhid menjadi 3 bagian yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa al-sifat. Dan Wahabi meyakini Allah berbentuk jisim dan bertempat. Yang kedua yaitu aspek akidah. Menurut aswaja, takfir tidak diperbolehkan. Sedangkan aspek akidah menurut Wahabi adalah mengkafirkan orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Perbedaan aswaja dan Wahabi yang aspek ketiga yaitu aspek tafwid. Menurut aswaja, mentafwid mengartikan terlebih dahulu ke dalam makna bahasa. Sedangkan aspek tafwid menurut Wahabi yaitu dimaknai dulu zahirnya sebelum mentafwidkannya. Perbedaan antara aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau aswaja dengan beberapa aliran lain yang berbeda pandangan, yaitu Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, dan Wahabi. Pengetahuan ini penting agar kita bisa memahami posisi aswaja yang moderat dan kokoh dalam menjaga akidah, syariah, serta akhlak umat Islam. 1. Aswaja dan Khawarij. Aliran Khawarij adalah salah satu sekte yang muncul pada masa pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka awalnya adalah pendukung Ali, namun karena perbedaan pandangan dalam tahkim, arbitrase, setelah Perang Siffin, mereka keluar dari barisan dan memisahkan diri. Mereka dikenal ekstrim dan mudah mengkafirkan sesama muslim yang dianggap tidak sesuai dengan pemikiran mereka. Bahkan Sayyidina Ali pun mereka vonis sebagai kafir. Berbeda dengan Khawarij, aswaja bersikap moderat, menghargai perbedaan pendapat dalam ijtihad, dan tidak mudah mengkafirkan sesama muslim. Aswaja juga menjunjung tinggi adab dalam perbedaan. Dalam prinsip aswaja, seorang muslim tidak keluar dari Islam hanya karena melakukan dosa besar, selama ia masih meyakini rukun iman dan rukun Islam. 2. Aswaja dan Syiah. Syiah adalah aliran yang muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, dengan pandangan bahwa kepemimpinan umat Islam hanya sah jika berada di tangan keturunan Ali bin Abi Thalib, terutama para imam dari garis keturunan Fatimah Az-Zahra. Mereka menolak keabsahan kepemimpinan Abu Bakar, Umar,
dan Utsman, bahkan sebagian ekstrim dari Syiah mencela sahabat-sahabat Nabi. Mereka juga memiliki konsep imamah yang tidak dikenal dalam Aswaja, serta mempercayai bahwa para imam mereka ma'sum terjaga dari dosa. Sedangkan Aswaja memuliakan seluruh sahabat Nabi, meyakini bahwa para khalifah yang 4 adalah orang-orang terbaik setelah Nabi, dan tidak mengkultuskan seseorang melebihi porsinya. Aswaja menjaga akidah dari sikap gulu, berlebih-lebihan, serta menolak mencela para sahabat Rasulullah. 3. Aswaja dan Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah aliran yang sangat mengedepankan akal. Mereka lahir di lingkungan ilmiah, namun sayangnya pemikiran mereka cenderung meletakkan logika di atas wahyu. Di antara ajaran mereka adalah keyakinan bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Mereka juga menolak bahwa Allah bisa dilihat oleh manusia di akhirat, karena dianggap tidak masuk akal. Sementara Aswaja meletakkan akal dan wahyu secara seimbang. Akal digunakan dalam memahami wahyu, bukan menentangnya. Aswaja menerima bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk, dan meyakini bahwa ru'yatullah, melihat Allah, adalah kebenaran, sebagaimana dijelaskan dalam hadits-hadits syahih. 4. Aswaja dan Wahabi. Wahabi atau Salafi muncul pada abad ke-18 melalui Muhammad bin Abdul Wahab di wilayah Najd, Arab Saudi. Mereka mengusung pemurnian tauhid, namun seringkali membid'ahkan bahkan mengkafirkan praktik-praktik yang telah lama menjadi bagian tradisi umat Islam, seperti tawasul, ziarah kubur, maulid nabi, bahkan tahlilan. Aswaja menghargai tradisi-tradisi tersebut selama tidak bertentangan dengan syariat. Tawasul, misalnya, adalah bagian dari doa dengan perantara amal salih atau orang salih, sebagaimana dilakukan oleh para sahabat. Maulid adalah bentuk mahabbah, cinta, kepada Rasulullah. Aswaja menolak pengkafiran terhadap sesama muslim hanya karena perbedaan dalam hal cabang agama. Kesimpulan. Dari penjelasan ini bisa melihat bahwa Aswaja adalah jalan tengah yang menjaga keseimbangan antara akal dan wahyu, antara ibadah dan akhlak, antara teks dan konteks. Dalam sejarahnya, Aswaja telah menjadi benteng akidah umat Islam dari pemikiran ekstrem kanan maupun kiri.